Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa kelas 3. Bertemu lagi dengan Ibu Nina Agustina dari SDN Kebon Melati 1 Kota Cirebon. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, kegiatan 2. Untuk mengawalinya, kita berdoa dulu yuk. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajarannya sendiri adalah agar siswa dapat menjelaskan informasi tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia dalam kalimat efektif, mengidentifikasi hak dalam keluarga sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan terkait dengan melestarikan sumber energi, menjelaskan lambang sudut. Anak-anak, masih ingatkah dengan jenis-jenis cuaca? Ya, ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Lalu, bagaimana dengan keadaan cuaca di sekitar rumahmu sekarang? Apakah mengalami perubahan? Apakah perubahan cuaca mempengaruhi kehidupan manusia? Ini tentu ya anak-anak, karena Indonesia sendiri merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Dapatkah anak-anak menuliskan informasi tentang pengaruh keadaan cuaca terhadap kehidupan dalam kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang susunan katanya mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan teratur. Cirinya, 1. Menggunakan ejaan yang tepat. Ketika ada nama orang, itu nanti huruf pertamanya kapital atau huruf besar ya anak-anak. Contoh, Siti, Edo, dan Udin sedang berjemur. Siti, Edo, serta Udin adalah nama orang, jadi huruf pertamanya huruf besar. Yang kedua, mengikuti pola kalimat yang tepat. Boleh berpola SP atau SPO atau SPOK ya, lebih lengkap lagi. Apa itu? S itu adalah subjek atau pelakunya ya, yang melakukannya. P itu adalah predikat, pekerjaannya. O adalah objek, bendanya ya. Sedangkan K adalah keterangan. Boleh keterangan waktu atau tempat. Untuk keterangan bisa diletakkan di awal kalimat atau di akhir kalimat ya anak-anak. Contoh, saat cuaca panas, Siti minum air es. Saat cuaca panas ini adalah keterangannya. Siti adalah subjeknya atau pelakunya ya. Minum adalah predikat pekerjaannya. Air es adalah objek atau bendanya. Yang ketiga, menghindari kata bermakna sama. Contoh, Dayu tidak berangkat ke sekolah karena Dayu sedang sakit. Kata Dayu ini bermakna sama ya anak-anak, menunjukkan satu orang. Jadi ini belum efektif nih anak-anak. Sebaiknya kata Dayu yang kedua itu dihilangkan saja, karena kita tahu bahwa yang sakit itu adalah Dayu. Sehingga kalimatnya seperti ini. Dayu tidak berangkat ke sekolah karena sedang sakit. Ini lebih efektif. Yang keempat, pilihan katanya tepat dan ringkas. Contoh, para anak-anak sedang bermain di taman. Kata para ini menunjukkan jumlah yang lebih dari satu ya. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak ini berarti kan anaknya lebih dari satu. Nah, berarti ini maknanya ganda nih ya anak-anak. Ya, sama dan kurang ringkas ya. Lebih baik paranya dihilangkan saja menjadi
Anak-anak sedang bermain di taman. Ini lebih efektif ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ya. Mari kita berlatih menuliskan informasi pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan dalam kalimat efektif. Di sini cuacanya bagaimana ya? Sepertinya ini sudah siang hari ya anak-anak. Cuacanya sudah berubah menjadi sangat cerah. Saking cerahnya cahaya matahari terasa menyengat di kulit. Di situ terlihat salah satu anak laki-laki sampai berkeringat ya ketika sedang bermain dan kelelahan. Nah, yuk kita berlatih menuliskan kalimat efektifnya. Mungkin bisa seperti ini ya. Saat cuaca cerah, Lani pergi bermain bola. Hawa panas membuat Lani cepat merasa lelah dan haus. Lani membeli es krim untuk menghilangkan rasa hausnya. Nah, kata-kata saat cuaca cerah ini menunjukkan keterangan ya anak-anak. Lani itu adalah subjek, pergi bermain ini adalah predikat, dan bola adalah objek. Jadi ini sudah memenuhi salah satu kalimat efektif ya. Nah, nanti anak-anak coba berlatih kembali. Anak-anak, selain beraktivitas di luar saat cuaca cerah, aktivitas apa ya yang biasanya dilakukan? Nah, boleh nih ada yang lebih memilih beraktivitas di rumah, seperti menonton televisi. Televisi memanfaatkan sumber energi listrik ya anak-anak. Selain listrik, ada lagi sumber energi lain, seperti matahari. Ya, itu digunakan juga untuk membangkit listrik ya, bisa tenaga surya ya ini namanya. Ada air, ada angin, ya ini juga bisa untuk membangkit listrik. Ada batu bara, minyak tanah, gas, ini untuk sumber panas ya. Memasak, ada bensin untuk kendaraan, bahkan makanan untuk sumber energi bagi tubuh kita. Dalam penggunaannya, tentu kita memiliki kewajiban ya anak-anak dalam melestarikan sumber energi. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban apa saja sih yang bisa dilakukan dalam pelestarian sumber energi? Misalnya, A. Menghemat sumber energi ya, tentunya ini dalam pemakaiannya. B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang D. Melakukan reboisasi ya. Reboisasi ini penanaman ulang kembali ya untuk menjaga ketersediaan air. Yang D. Menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Air ini akan selalu ada ya anak-anak di bumi, karena ketika air habis maka akan turun hujan. Selain berkewajiban terkait pelestarian sumber energi, kita juga mempunyai hak dalam memanfaatkannya ya anak-anak. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapat. Hak terhadap sumber energi sendiri yaitu 1. Hak menggunakan sumber energi secara merata. Seperti listrik ya, kita telah menggunakan listrik ya, berhak untuk menggunakannya seperti yang lain. Yang kedua, merasakan hasil dari sumber energi tersebut. Contoh, anak-anak di rumah mempunyai hak kan untuk mendapat makanan yang bergizi ya. Ini sebagai merasakan hasil dari sumber energi, yaitu sumber energinya makanan. Yang ketiga, hak memanfaatkan sumber energi. Contohnya yaitu di rumah ada sumber energi panas yang berasal dari kompor ya, yang mana dimanfaatkan oleh ibu kita untuk memasak. Yang keempat, berhak untuk mengelola sumber energi dengan sebaik mungkin. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Terlihat banyak makanan ya. Makanan merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh kita. Dapatkah anak-anak menyebutkan hak dan kewajiban terkait sumber energi, utamanya makanan? Ya, boleh. Hak kita adalah merasakan hasil sumber daya alam, sedangkan kewajibannya adalah kita
dapat merawat tanaman atau memelihara hewan dengan baik sebagai sumber energi bagi tubuh. Karena di situ terlihat ya, lauk pauknya itu adalah sayuran dan ada juga daging dari hewan yaitu ayam. Dari semua makanan yang ada di meja, terlihat ada makanan yang memiliki sudut loh. Ayo apa? Ya, betul sekali. Roti. Roti itu memiliki sudut ya anak-anak. Nah, besaran sudut disebut dengan derajat ya, angka 0 kecil di atas. Sudut dilambangkan dengan tanda seperti mulut terbuka ya dalam penamaannya. Nah, ini diibaratkan tadi sebuah roti. Ada berapa sudutnya? Ya, betul, ada 4. Sudut apa sajakah itu? Untuk lebih memudahkan kita, yuk kita beri nama ya di ujung titiknya, bisa pakai A, B, C, D. Nah, untuk titik sudut yang pertama nih anak-anak, titik A, kita mulai penamaannya dari B ke A, lalu A ke C, sehingga nama sudutnya BAC atau sudut CAB. Nah, untuk titik sudut yang B, ya kita bisa mulai dari garis AB, lalu BD, sehingga terbentuklah sudut ABD atau sudut DBA. Untuk titik sudut C, kita bisa mulai dari garis AC lalu CD, sehingga terbentuk sudut ACD atau DCA. Untuk titik sudut D, ya kita bisa mulai penamaannya dari garis BD lalu DC, sehingga terbentuklah sudut BDC atau sudut CDB. Ya, ingat ya anak-anak, titik sudut akan berada di tengah dan sudut dilambangkan dengan tanda seperti mulut terbuka. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Untuk memperdalam pemahaman kalian, berikut latihan soal yang bisa anak-anak coba. Tetap semangat ya. Ini dia latihan soalnya. Yang pertama, tuliskan informasi tentang perubahan cuaca di sekitarmu dan pengaruhnya dalam kehidupan dalam kalimat efektif ya anak-anak. Yang kedua, itu ada di LKS tema 6 halaman 13. Silahkan diisi di LKS saja. Yang ketiga, tuliskan 3 nama sudut pada bangun datar berikut. Pembelajaran telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.